Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Kembali kita datang di hadapan Tuhan pada pagi hari ini untuk bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bagi Bapak Ibu yang mendapatkan sesuatu dari Tuhan, baik dalam penglihatan, pesan-pesan Tuhan, pada saat pujian penyembahan tadi, bisa dibagikan. Salam Bapak Ibu semuanya, saya Maria Lia tadi mendapatkan firman Tuhan yang Yesaya 33 ayat 5. Tuhan tinggi luhur, sebab ia tinggal di tempat tinggi, ia membuat Sion penuh keadilan dan kebenaran. Itu yang terjadi dalam diri saya tadi waktu selesai penyembahan kita berbahasa roh. Saya mendapatkan firman itu. Terima kasih. Tadi waktu pujian penyembahan yang terakhir, saya melihat patung Liberty. Terus saya sampai tanya, Tuhan, ini apa salah penglihatan saya? Tapi malah Tuhan memperjelas dengan wajahnya itu seperti wajah Tuhan Yesus di patung Liberty itu. Itu saja kesaksian saya. Terima kasih. Terima kasih, Shalom. Saya ingin bersaksi untuk mempermuliakan nama Tuhan. Kalau tidak salah, 2 atau 3 hari yang lalu, saya minta kepada Pak Hebron untuk mendoakan saya untuk dapat melayani dengan hikmat seorang ibu yang saya layani. Lalu tadi malam, ketika jam tengah malam saya dibangunkan Tuhan. Saya langsung lihat HP, ternyata jam 00.49. Terus saya ingat dalam pembelajaran di Menara Doa, kalau Tuhan membangunkan di tengah malam itu cepat bangun, karena itu urgent, ada yang membutuhkan doa. Lalu saya cepat bangun dan saya lihat di HP itu ternyata saya ada WA dari ibu yang saya layani, Bu Iin, itu yang mengatakan, Mbak, badan saya sakit, rasanya nggak karu-karuan gitu. Terus saya lihat dia WA itu jam 23.53, sekitar hampir jam 12. Saya tidak membalas karena sudah hampir jam 1, jadi saya terus duduk, saya berdoa. Tapi pada saat saya masih memegang HP, tiba-tiba ada yang berdering. Saya kaget waktu itu, loh, kok nggak biasa malam-malam itu ada telepon masuk. Saya lihat, itu Bu Iin yang telepon saya. Saya angkat teleponnya, dia tuh meraung-raung kesakitan, meraung dan merintih kesakitan yang amat sangat gitu. Terus saya biasanya kalau jam segitu kan saya doa penyembahan ya, pujian penyembahan. Saya hanya menyanyi sama Tuhan, saya hanya menyanyi terus memuji, menyembah Tuhan. Tapi saya tetap mendengarkan raungannya Bu Iin itu, saya tetap dengarkan, tapi saya tetap memuji, menyembah. Lalu saya bilang sama Bu Iin, saya akan doa bahasa roh, karena ketika saya berdoa dengan bahasa roh, iblis itu sudah tidak bisa mencuri perkataan saya. Iya Mbak, dia bilang, iya Mbak, ini tadi malam rumah saya jedar. Saya bilang, iya enggak apa-apa Mbak, jedar itu sudah mental, itu sudah enggak bisa dijangkau, jadi sudah enggak apa-apa. Terus dia bilang, iya Mbak, saya percaya gitu. Terus saya doa pakai bahasa roh terus kan pujian. Ketika ada firman Tuhan, saya sampaikan, datanglah kepadaku semua yang letih lesu, berbeban berat, engkau akan diberi kelegaan oleh Tuhan. Saya sampaikan itu. Kemudian saya juga sampaikan firman Tuhan, bersyukurlah dalam segala hal, karena itu yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus. Jadi sambil pujian, penyembahan, bahasa roh itu saya selipkan kata-kata firman Tuhan. Terus
tiba-tiba hati saya itu terdorong untuk mengatakan, Bu Iin, dalam segala apapun Tuhan minta supaya kita ini bersyukur. Sekarang ini ayo Bu Iin, Tuhan ingin dengar suaramu bersyukur. Nyanyi Bu Iin, nyanyi menyembah dengan kata-katamu sendiri. Karena saya tahu dia tidak bisa satu lagu pun dari lagu-lagu pujian penyembahan. Bu Iin nyanyi lagu ciptaan sendiri, katakan sendiri dengan nada-nada sendiri, ucapkan syukur. Ya. Lalu pada saat itu Bu Iin itu menyanyi menyembah Tuhan, menyanyi, memuliakan, memuji Tuhan, mengaturkan syukur dan terima kasih kepada Tuhan. Saya mendengar suaranya itu merdu sekali di tengah malam dengan suara lembut yang merdu, dan kata-katanya itu kata-kata penuh iman. Terus dia bilang, Mbak, saya masih tertutup matanya, saya belum bisa membuka. Saya berkatakan, Tuhan Yesus sedang menutup mata jasmanimu, tapi saat ini Tuhan Yesus membuka mata rohanimu, mata imanmu. Gak apa-apa Mbak Iin, terus tutup matanya gak apa-apa, terus memuji Tuhan. Dia memuji Tuhan, menyembah Tuhan, mengagungkan Tuhan, dan dia percaya bahwa Yesus adalah penyembuh, Yesus dahsyat dan ajaib. Terus kata-kata itu keluar, terima kasih Tuhan, Engkau yang menyembuhkan aku memuji, mengagungkan Engkau Allah yang dahsyat. Itu keluar dari mulutnya dengan nada, dengan alunan lagu yang sangat merdu sekali. Haleluya. Sampai saya ketika dia mengatakan itu, saya mendengarnya dan saya katakan haleluya. Setiap kali ada kata-kata iman, saya katakan haleluya, terpuji Tuhan, terima kasih Tuhan. Terus akhirnya lama-lama dengan dia bernyanyi itu tidak ada raungan sedikit pun. Bahkan suara nyanyiannya itu dengan suara yang tidak lemah. Padahal tadinya suaranya itu lemah dan seperti tidak ada harapan. Tetapi saat dia selesai menyanyi, suaranya itu sudah suara pulih, tidak ada suara kesakitan sama sekali. Lalu saya tanya, Bu Iin, sekarang apa yang dirasakan Bu Iin? Dia bilang, tangan saya sudah mulai hangat, Mbak. Tangan saya sudah mulai hangat. Badan saya sudah mulai keringatan ini. Badan Amen. Saya sudah mulai keringatan. Saya sudah mulai membuka mata ini, Mbak. Tidak apa-apa. Mata saya sudah dibuka. Tidak apa-apa. Saya katakan terima kasih Tuhan. Tuhan, Engkau sudah jamah. Terus dia bilang, saya kesakitan sepanjang malam. Saya panggil anak saya, tidak ada yang datang satu pun. Terus saya katakan sama Bu Iin, ketika Bu Iin panggil anaknya tidak ada yang datang, itu karena Mbak Iin diminta oleh Tuhan memanggil nama Tuhan Yesus. Panggil nama Yesus, Tuhan yang akan datang. Amen. Tuhan yang akan melayani. Makanya anaknya ya. Haleluya. Terima kasih kesaksian biasa. Makanya anaknya tidak ada yang datang. Karena Tuhan sendiri yang akan datang saat ini untuk Bu Iin. Amin. Dia bilang, Mbak, saya kok merinding semua. Itu Roh Kudus jamah. Roh Kudus jamah, tidak usah takut. Amen. Tidak usah takut. Bu Iin, Tuhan sudah jamah. Saya itu sampai heran. Dia orang tanda petik ya, bahwa dia belum orang Kristen, orang Kedar. Tapi bisa menyanyi pujian dengan nada yang diciptakan sendiri, yang saya dengar kata-kata itu luar biasa. Saya mendengarnya itu menjadi sukacita. Saya terima kasih kepada Tuhan, dan saya juga terima kasih kepada Pak Hebron yang sudah mendoakan saya, sehingga ketika saya melayani Bu Iin, ada hikmat Tuhan yang dipercayakan kepada saya. Amen. Sehingga Bu Iin sungguh ketika doa itu dia hanya fokus minta kepada Tuhan Yesus. Demikian kesaksian saya. Terima kasih. Terima kasih. Sekarang kita akan masuk dalam firman Tuhan.
kepada Bapak Pendeta David Saragi, kami persilakan. Baik, shalom Bapak Ibu yang terkasih. Puji nama Tuhan. Shalom Pak. Ya, terima kasih buat Menara Doa Segala Bangsa. Terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Pada kesempatan yang indah ini saya sangat diberkati sekali. Lewat pujian penyembahan tadi, kesaksian-kesaksian yang dahsyat. Biar nama Tuhan yang dipermuliakan. Puji nama Tuhan. Saya akan coba share apa yang Tuhan taruh di dalam hati saya pada pagi hari ini. Oke, pada kesempatan ini saya mau menyampaikan tentang temanya adalah change atau perubahan atau berubah gitu ya. Di mana tadi terima kasih Pak Hebron juga sudah menyampaikan bahwa setiap daripada kita harus siap-siap berubah ya kan. Berubah dalam situasi kondisi saat ini, perubahan itu harus dilakukan ya. Dan setiap daripada kita anak-anak Tuhan harus menangkap perubahan yang Tuhan inginkan. Jadi isi hatinya Tuhan. Puji nama Tuhan. Ya. Kesempatan pada pagi hari ini di ayat Roma 12 ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi pada kesempatan pagi yang indah ini saya ingin menyampaikan bahwa setiap daripada kita berubah dan mulai berubah dengan pembaharuan budi kita. Dari pikiran kita, dari mindset kita. Nah, karena di situasi kondisi pandemi saat ini, hal ini sangat amat harus kita lakukan sesegera mungkin. Pembaharuan budi yang disampaikan di Roma 12 ayat 2 ini meminta kita untuk membaharui terus, continue setiap daripada kita. Setiap pemikiran kita diperbaharui. Sehingga kita dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi sebenarnya perubahan budi yang kita lakukan itu untuk apa? Yaitu untuk kita dapat membedakan manakah kehendak Allah. Jadi bukan hanya untuk kemajuan karir kita ataupun segala macam usaha bisnis kita. Namun yang terpenting dan terutama adalah pembaharuan budi yang kita lakukan itu untuk membedakan kehendak Allah. Amin Bapak Ibu. Ya. Kita tahu bahwa manusia terdiri atas tubuh, jiwa, dan roh. Body, soul, and spirit. Jadi di mana kalau berbicara tentang body, badan kita, ini kalau firman Tuhan berkata usia kita itu 70 sampai 80. Jadi body atau tubuh kita ini akan berakhir nanti di kembali kepada tanah Bapak Ibu ya. Lalu kalau spirit roh ya, ketika kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita pribadi, ya sungguh-sungguh kita membuka diri, membuka hati untuk Roh Kudus masuk dan diam di dalam kita, kita akan mengalami kelahiran yang baru. Nah, itu perubahan yang terjadi. Dan namun yang diminta tadi di Roma 12 adalah kita setiap saat memperbaharui budi pekerti, ya, memperbaharui soul atau jiwa kita. Apa yang kita pikir, apa yang kita rasa, apa yang kita inginkan. Itulah pembaharuan yang kita lakukan setiap saat. Nah, saya akan mulai dari ini, Bapak Ibu. Jadi apa yang masuk, itu masuk dalam pikiran, itu yang akan menjadi apa yang jadi tindakan. Jadi saat ini ada dari kita, di saat pandemi kita banyak adalah work from home, ya, learning from home. Kita banyak di rumah, ya, dan setiap daripada kita menyaksikan, ya kan, melihat, mendengar, ya kan, ini apa yang berbicara tentang apa yang masuk itu lewat panca indera Bapak dan Ibu. Apa yang dirasa, apa yang dipegang, ya kan, apa yang didengar, apa yang dilihat, itu mempengaruhi sekali dengan apa yang menjadi tindakan kita. Nah, saat ini sosial media begitu mudah, begitu gampang, ya.
dijangkau, karena apalagi kita dengan teknologi saat ini sudah 4G, 5G yang akan datang, ini sangat amat mudah kita dapat. Dan seharusnya kita menjadi pengendali atas sosial media tersebut. Namun apa yang terjadi, acap kali itu malah menjerumuskan kita. Kita ada di bawah kendali daripada sosial media. Kita terpuruk, ya kan? Kita menjadi budak daripada sosial media. Dan akhirnya yang mendapatkan adalah depresi atau stres, ya kan? Kalau kita tahu di sini ada juga namanya bullying cyber, ya kan? Jadi bagaimana sosial media yang seharusnya ada di dalam genggaman kita, yang kita kendalikan, namun acap kali itu yang malah mengendalikan kita dan akhirnya berujung kepada stres. Nah, Bapak dan Ibu, dalam saat ini saya menyampaikan sebuah problem, yaitu dampak buruk pandemi baik di saat dan sesudahnya terhadap karakter manusia. Jadi kalau kita melihat ya, ini adalah beberapa artikel-artikel yang saya kumpulkan bahwa luar biasa dampak negatif daripada pandemi ini. Ada terjadi kenaikan dalam tingkat perceraian, ada dalam kekerasan dalam rumah tangga, ada juga 13,9% perusahaan mengurangi karyawan. Belum lagi anak sekolah, 10 juta anak beresiko putus sekolah. Lalu juga ada kasus pembunuhan melonjak 200% dan masih banyak lagi. Jadi hal-hal ini mempengaruhi sekali dalam kehidupan, ya, karena jiwa tadi budi pekerti yang tidak diperbaharui, ya, ini mengakibatkan kepada karakternya menjadi rusak. Karena apa? Perubahan pikiran tadi, apa yang kita lihat, apa yang kita tonton, apa yang kita rasa, itu masuk ke dalam perubahan pikiran kita dan menghasilkan tindakan. Nah, tindakan tersebut menjadi sebuah kebiasaan dan akhirnya terbentuk karakter yang kuat dan sampai akhirnya menjadi masa depan yang gilang gemilang. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, bayangkan ketika apa yang masuk ke dalam pikiran kita, apa yang masuk ke dalam otak kita, apa yang masuk dalam jiwa kita, apa yang kita rasa, apa yang kita pikir, apa yang kita kehendaki, itu menghasilkan sebuah tindakan. Tindakan, tetapi kalau yang masuk itu adalah sampah, yang masuk itu adalah hal-hal yang negatif, pasti tindakannya akan menjadi tindakan yang negatif. Lalu menjadi sebuah kebiasaan yang negatif tentunya. Dan terbentuklah karakter yang negatif. Jadi sangat amat penting ketika kita menginginkan masa depan yang gilang gemilang, kita harus mengawalinya dengan apa yang masuk ke dalam pikiran kita. Puji nama Tuhan. Nah, ada 2 ayat yang selalu terngiang-ngiang di dalam benak saya ketika berbicara tentang pikiran, ya, yaitu pertama di Kolose 3 ayat 2. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Lalu di Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, 2 ayat ini menjadi sebuah ayat yang buat saya untuk bagaimana saya memperbaharui setiap hari pikiran saya. Pertama adalah pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Maksudnya kita bukannya tidak membutuhkan makanan, kita tidak membutuhkan sandang atau papan atau kebutuhan-kebutuhan lainnya, bukan Bapak Ibu. Tapi ketika kita pikirkan perkara yang di atas, bukan yang di bumi, di mana pikirkan perkara yang di atas itu adalah pikiran-pikiran Tuhan, di mana kita memikirkan apa yang dipikirkan Tuhan. Itu membuat saya itu memperbaharui pikiran saya setiap saat. Lalu yang kedua di Filipi 4 ayat 8. Setiap ada ataupun belum ada satu pergumulan, ya, atau sesuatu hal yang menggentarkan hati saya, yang membuat ketakutan, ya, seperti saat ini di saat-saat pandemi ada varian-varian baru, ada mutasi dari COVID-19, ya, yang lebih cepat informasinya dapat terjangkit, ya kan. Tapi saya selalu mengingat Filipi 4 ayat 8 ini untuk memperbaharui pikiran kita, memperbaharui pikiran saya.
Jadi memikirkan semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah semua itu. Bapak Ibu yang terkasih, untuk hal ini kita harus latihan Bapak Ibu. Tidak bisa instan. Beda dengan kelahiran baru yang diperbuat oleh Roh Kudus, itu bisa instan. Ketika kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, kita membuka hati, Roh Kudus masuk, kita menjadi ciptaan yang baru. Nah, itu instan, ya. Saat itu juga. Namun untuk pembaharuan pikiran, pembaharuan budi pekerti, ini harus dilakukan setiap hari. Dan 2 ayat ini saya yakin masih banyak sekali ayat-ayat di dalam firman Tuhan yang bisa berbicara tentang pikiran. Namun kesaksian saya adalah 2 ayat ini selalu menjadi pegangan dalam kehidupan saya. Yaitu pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Dan di Filipi 4 ayat 8. Pikirkan semua yang benar, yang mulia, yang adil, suci, yang manis, yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Haleluya, haleluya. Dan saya mencatat ada 7 hal, ya, ada 7 hal Bapak Ibu yang harus berubah. Katakan amin. Yang harus berubah di dalam saat-saat ini, apalagi di saat-saat pandemi, kita banyak dalam work from home, kita banyak dalam rumah, ya, kita ada bersama-sama dengan keluarga. Ada 7 hal yang saya catat, yang saya dapatkan, dan saya mau sharing pada kesempatan pagi hari yang indah ini. Yang pertama adalah bagaimana perubahan di dalam doa, pujian, dan penyembahan kita. Ya, doa, pujian, dan penyembahan kita yang dalam, karena hanya ada dalam hadiratnya kita tentram, jiwa kita tenang, ada sukacita dan damai sejahtera. Ada amin Bapak Ibu? Nah, saya yakin dan percaya di saat-saat ini ada perubahan yang besar, di dalam bagaimana beribadah yang saat dulu dengan offline, tapi sekarang dengan online, seperti yang dilakukan pada kita pada pagi hari ini, ya. Bapak dan Ibu, banyak sekali saya menerima masukan bagaimana awal-awalnya orang begitu excited, namun sesudah berjalannya waktu, banyak yang mengalami kebosanan, banyak yang menginginkan, aduh, kapan lagi ya balik offline? Wah, kapan lagi ya bisa masuk ke gedung gereja? Bagaimana? Kapan lagi ya? Bapak Ibu, saya dapatkan bahwa hal itu harus kita ubah. Artinya begini, bukankah tubuh kita ini adalah bait Allah, tubuh kita adalah bait Roh Kudus, gereja Tuhan adalah tubuh kita. Dan bagaimana kita memuji dan menyembah Tuhan, itu berbicara tentang hubungan, berbicara tentang keintiman, bukan berbicara tentang alat musik, bukan berbicara tentang lagu dengan tempo cepat, lagu dengan tempo lambat, tapi bagaimana kita harus mengubah, bagaimana berdoa, memuji dan menyembah di saat-saat seperti ini, di saat-saat sedang ada dalam rumah, banyak rumah, yang terutama adalah bagaimana kita semakin dalam hadirat Tuhan. Dan karena kita tahu dalam hadirat Tuhan ada ketentraman, ketenangan, sukacita, dan damai sejahtera. Dan kedua saya catat adalah bagaimana yang harus berubah adalah hubungan dengan keluarga. Katakan amin. Hubungan dengan keluarga, terutama keluarga yang serumah. Karena amin. Apa Bapak dan Ibu? Karena amin. Kita banyak di dalam rumah, ya. Tadinya dalam tanda kutip kita bisa melarikan diri ke dalam pekerjaan. Kita bisa pergi jam 7 pagi, pulang jam 6 sore atau jam 7 malam, dan pulang-pulang langsung ya makan, istirahat, tidur, ya kan. Tapi saat ini kita 24 jam, 7 hari dalam seminggu di dalam rumah. Ketemu dengan istri, ketemu dengan suami, ketemu dengan anak, ya. Itu banyak sekali tingkat, tadi saya sampaikan tingkat perceraian, kekerasan dalam rumah tangga. Itu terjadi gesekan demi gesekan yang kuat di dalam rumah, Bapak dan Ibu. Nah, ini yang harus kita ubah. Yang pertama tadi adalah bagaimana kita mengubah doa, pujian, dan penyembahan. Yang kedua adalah hubungan kita dengan keluarga. Sebelumnya kita bisa melarikan diri ke dalam pekerjaan di kantor, namun sekarang mesti stay at home. Saling belajar,
need dan want, kebutuhan dan keinginan pasangan kita, anak-anak kita, atau mungkin orang tua kita di rumah, memberikan kasih sayang serta perhatian yang tulus. Bapak dan Ibu, setiap kita mesti belajar untuk bagaimana mengubah hubungan dengan keluarga di saat-saat seperti ini. Dan yang ketiga adalah work from home. Betul sekali, perubahan budaya kerja. Dengan meeting online saat ini ya, saya juga mendengar ada yang bisa satu hari bisa 3 atau 4 kali Zoom meeting ya. Namun bagaimana kita membuat pola, jadi perubahan bekerja itu harus dilakukan. Yaitu bagaimana kita membuat pola yang baik dan benar. Kita juga mau kita menjadi berkat, amin, buat orang-orang di dalam kantor kita, dalam tempat bekerja kita, di dalam tempat usaha kita. Jadi bagaimana kita membuat pola budaya kerja yang baik dan benar sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Mungkin dengan kita membuatnya dengan briefing, menyampaikan planning kita hari ini, briefing di sore dan melaporkan pekerjaan hari ini. Ditambah mungkin dengan meeting siang ya untuk case-case tertentu, sehingga apa? Sehingga komunikasi dalam pekerjaan itu semakin baik ya, karena pengambilan keputusan dapat dengan cepat dan tepat dilakukan. Jadi yang ketiga saya catat dan saya dapat adalah bagaimana kita juga harus melakukan perubahan dalam perubahan kita bekerja ya. Dan jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang percaya pun kita harus mempermuliakan nama Tuhan dalam pekerjaan kita ya. Bukan hanya dalam ibadah, bukan hanya dalam kegiatan-kegiatan rohani, tapi juga di dalam tempat kerja, di marketplace, kita pun harus mempermuliakan nama Tuhan. Dan kita harus melakukan perubahan dalam perubahan budaya kerja di saat-saat seperti ini. Dan yang keempat saya catat adalah pola pikir. Ini hal yang terpenting. Bagaimana kita harus mengubah pola pikir. Khususnya dalam hal bersyukur. Amin Bapak Ibu, bersyukur. Benar-benar bersyukur. Kalau kita masih bisa ikut Zoom pada pagi hari ini dengan menarik napas dengan lega, Bapak Ibu di luar sana, di Wisma Atlet atau di rumah sakit, mereka harus bayar pakai oksigen Bapak Ibu. Dan harganya nggak murah ya. Itu sangat amat menyedihkan. Jadi kita harus banyak-banyak bersyukur. Bisa menarik nafas. Seperti ini saja kita harus bersyukur Bapak Ibu. Karena apa? Ini kita benar-benar Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa melihat di berita atau Bapak Ibu bisa melihat di luar sana bagaimana orang susah untuk bernafas hari-hari ini. Harus pakai oksigen ya. Harus pakai ventilator. Haleluya. Jadi bagaimana kita punya mindset harus juga berubah. Pola pikir harus berubah. Dengan khususnya adalah banyak-banyak bersyukur. Dengan kejadian ini semakin menyadari kita itu enggak ada artinya apa-apa Bapak Ibu. Selain divine favor, selain anugerah Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan. Semua karena campur tangan Roh Kudus. Haleluya. Yang kelima saya catat adalah bagaimana kita juga mengubah perubahan pada kesehatan. Ada amin Bapak Ibu. Bagaimana kita saat ini untuk menerapkan 5M, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menghindari kerumunan, mengurangi mobilitas. Ini menjadi sebuah perubahan dalam kesehatan. Lalu kita juga berpuasa ya, karena begitu banyak faedahnya berpuasa. Lalu juga makan makanan yang bergizi, untuk makanan vitamin, suplemen ya, jalan pagi dan berjemur. Nah, hal-hal ini harus berubah ya. Jadi yang dulunya seperti apa, saat ini kita melakukan perubahan juga adalah perubahan pada kesehatan. Dan yang keenam, nah ini tidak kalah ya, develop diri kita, develop diri sendiri. Seperti membaca Alkitab ya, buku-buku berkualitas, buku-buku bermutu ya, nonton channel di YouTube yang baik ya, yang benar, ikut webinar kelas, ikut seminar online. Hal-hal tersebut seperti kita sedang membangun fondasi, di mana untuk membangun gedung pencakar langit dibutuhkan fondasi yang kuat dan mantap. Bapak Ibu yang terkasih, saya melihat bahwa saat ini kita harus memaksakan diri kita untuk mendevelop diri sendiri.
mendevelop diri kita. Bapak Ibu yang terkasih, tadi juga Pak Hebron sudah menyampaikan tentang ada kesempatan untuk hal-hal lain seperti menjadi gembala-gembala. Untuk gembala-gembala 1 jiwa, 2 jiwa. Tuhan ingatkan tadi ketika Pak Hebron menyampaikan hal ini, saya teringat kepada hambanya Daud. Bagaimana dia hanya memiliki domba, kambing domba itu Alkitab mencatat hanya 2-3 ekor Bapak Ibu. Tapi dia lakukan dengan setia. Tapi dia lakukan dengan sungguh-sungguh sambil memuji dan menyembah Tuhan. Dia worship, dia menyembah Tuhan. Dia main kecapi untuk siapa? Untuk 2-3 ekor kambing domba. Tapi hatinya terus melekat kepada Tuhan. Nah, saya yakin dan percaya ketika kita mau mendevelop diri kita, ya, kita melakukan pekerjaan-pekerjaan mungkin yang kecil di hadapan orang-orang, mungkin sedikit di hadapan manusia, tapi ketika kita melakukannya buat Tuhan, sungguh-sungguh, saya yakin dan percaya bahwa itu sangat luar biasa di hadapan Tuhan. Ada amin Bapak Ibu. Jadi mari kita mendevelop diri sendiri. Amen. Ini saatnya berubah juga, bagaimana kita merubah untuk mendevelop diri kita sendiri. Terus semakin hari kita mempertambah hal-hal yang baik, yang benar, ya, kita masukkan ke dalam pikiran kita lewat panca indera kita, sehingga apa? Kita mempunyai pondasi nantinya itu yang kuat, yang teguh. Terutama kita membaca firman Tuhan dalam Alkitab, karena firman Tuhan itu adalah batu karang yang teguh, pondasi yang luar biasa. Dan yang ketujuh adalah kita merubah, yang mesti berubah adalah kreativitas. Sama-sama katakan kreativitas. Yaitu kreativitas berani mencoba hal-hal yang baru. Ide-ide baru coba langsung dipraktekkan. Apabila ada masalah tidak berlama-lama, mau ada di sana tetapi cari jalan yang lain. Bapak yang Ibu yang terkasih, saat ini banyak sekali ya, karena kita work from home, ya kan, kita working from home, kita banyak di rumah, tapi kita melihat hal-hal yang baik, yang luar biasa. Seperti contohnya sekarang banyak yang tiba-tiba jadi petani, ya, tiba-tiba bercocok tanam. Puji Tuhan, itu bagus saudara, ya. Tiba-tiba mau mencoba resep-resep yang dia tonton dari YouTube. Wah, itu bagus, ya. Terus kembangkan kreativitas kita. Terus saudara, ya. Termasuk hal-hal yang seperti bagaimana cara kita melakukan webinar dengan baik, melakukan Zoom dengan baik, ya. Anak-anak muda, ya. Tapi saya tidak bilang hanya yang berusia muda, tidak. Yang berjiwa muda juga harus kreativitas, harus belajar. Saat ini tidak boleh lagi ada yang bilang, saya gaptek, saya nggak bisa, saya nggak tahu terlalu banyak tahu gadget. No. Semuanya bisa belajar, semuanya harus belajar dan harus melakukan perubahan kreativitas. Semuanya harus kreatif, bukan hanya kreatif di dalam dunia sekuler atau di dalam pekerjaan, tapi juga kreativitas dalam hal-hal yang menyukakan Tuhan, yang melakukan pekerjaan Tuhan, seperti penginjilan. Kita harus kreatif dalam penginjilan. Tidak bisa yang monoton, tidak bisa yang kaku. Bagaimana kita benar-benar minta hikmat Tuhan, minta Tuhan memberikan pencerahan buat kita dalam hal kreativitas dalam penginjilan, atau dalam kreativitas dalam penyampaian firman Tuhan, atau kreativitas dalam memuji dan menyembah nama Tuhan. Bapak dan Ibu yang terkasih, banyak yang harus kita pelajari di saat-saat pandemi ini, di saat-saat kita dalam Zoom meeting atau di dalam webinar, acara-acara seperti ini yang secara online. Kita harus berubah untuk berkreatif. Bagaimana supaya hal ini juga selain menyukakan hati Tuhan, bagaimana juga menarik, ya. Bagaimana orang-orang menjadi excited untuk mengikutinya. Wow, luar biasa. Jadi itu yang ketujuh untuk perubahan yang harus kita lakukan. Dan saya mendapatkan bahwa kesimpulannya adalah dalam 1 Korintus 2 ayat 16. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus.
Bapak yang Ibu kasih, kita mesti memiliki pikiran Kristus. Boleh pegang tangan kanannya, taruh di kepala dan katakan, ya Tuhan, biarlah saya pakai pikiran Kristus. Biarlah saya mengenakan pikiran Kristus. Biarlah setiap saat saya selalu mengenakan pikiran Kristus. Kita memikirkan perkara yang di atas. Kita memikirkan apa yang menjadi pikirannya Tuhan. Pikirannya Tuhan, jiwa-jiwa diselamatkan. Pikiran Tuhan adalah sukacita, damai sejahtera. Pikiran Tuhan adalah bagaimana supaya kita menjadi satu, sama seperti Dia dan Bapa adalah satu. Jadi pikiran Tuhan, pikiran Kristuslah yang kita kenakan. Dan saya yakin dan percaya, ketika kita mengenakan pikiran Kristus, tindakan kita pun adalah tindakan yang sesuai dengan kehendak Tuhan Yesus. Menjadi kebiasaan, yang menjadi kebiasaannya Tuhan Yesus juga. Dan pasti kita memiliki karakter Kristus. Yang setuju katakan amin Bapak Ibu. Puji nama Tuhan. Demikian 7 hal tadi yang saya sampaikan. Saya mau menyampaikan ini Bapak Ibu, tadi saya saat ini membangun sebuah startup di mana yang saya dan teman-teman ini buat, namanya adalah LEDU, Character Builder Aplikasi, ya, application. Edu itu dari kata yang artinya adalah pendidikannya Tuhan. Jadi tolong mohon doa, dukung doa. Bagaimana ini nanti ada video learning di sini. Kami juga merekrut trainer-trainer dan coach-coach anak-anak Tuhan ya, yang punya kerinduan menjadi trainer, yang menjadi coach ya kan. Dan juga kami juga memiliki e-coaching atau e-training Bapak Ibu. Nah, ini kami dapat LEDU ini kami bangun belum lama Bapak Ibu. Jadi kami bangun ini juga di saat-saat pandemi. Tuhan taruh benih ini dalam diri kami. Dan kami tadinya bilang, wah Tuhan, kami tadinya dari karyawan-karyawan, ya, pegawai-pegawai tetap. Tapi puji nama Tuhan, Tuhan taruh ini. Dan saya pribadi, saya dari bulan November tahun lalu, saya sudah resign dan full saat ini mengerjakan startup bisnis ini. Dan puji nama Tuhan, kami dapatkan ini dari Maleakhi 4 ayat 6. Maka Ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Jadi Bapak dan Ibu, LEDU ini adalah, ini ada aplikasi, sebenarnya aplikasi untuk bapak-bapak ya. Bukan artinya ibu-ibu nggak butuh aplikasi ini, tidak. Tapi bagaimana dapat dari mereka tadi bahwa harus yang berubah adalah bapak-bapak terlebih dahulu, sebagai imam di rumah, sebagai pemimpin, sebagai panutan, sebagai role model dalam rumah tangganya. Jadi bagaimana bapak di depan memberikan contoh ya kan, memberikan semangat, dan di belakang memberikan daya kekuatan kepada anaknya. Ada 5 unsur ya: religius, mandiri, nasionalis, integritas, dan gotong royong. Nah, itu tentang LEDU. Jadi diawali dari perubahan Bapak ya. Perubahan Bapak yang berubah ya kan, itu akan mempengaruhi perubahan kepada anak, kepada istri, kepada keluarga ya. Dan perubahan yang mereka alami nantinya, yang dialami oleh si Bapak itu akan mengubah tempat kerjanya, tempat usahanya, tempat dia berkarir, bekerja, dan juga mempengaruhi lingkungannya dia, lingkungan di gereja, lingkungan di tempat kantor, atau lingkungan di rumahnya, yang pasti juga berdampak kepada Indonesia dan kepada bangsa-bangsa. Jadi mohon doa untuk kami sedang membangun startup yang namanya LEDU untuk character builder aplikasi, dan 2 hal. Yang pertama dari Maleakhi tadi, dan yang kedua adalah dari Markus 4 ayat 21 sampai 22. Bagaimana lalu Yesus berkata kepada mereka, orang membawa pelita bukan supaya ditempatkan di bawah gantang atau di bawah tempat tidur, melainkan supaya ditaruh di atas kaki dia. Sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan tersingkap. Bagaimana kita anak-anak Tuhan, terutama bapak-bapak, benar-benar menjadi imam,
menjadi panutan, menjadi role model untuk anaknya, untuk keluarganya, dan bagaimana bapak tersebut menjadi orang yang berintegritas, baik pikiran, baik perkataan, baik yang di hati itu sama, ya. Mau dia di rumah, mau dia di kantor, maupun dimanapun dia berada, dia tidak pakai topeng. Dia benar-benar orang yang berintegritas. Demikian dari kami, dari LEDU. Ini ada Instagram, ada Facebook, ya, dari LEDU, dari saya sendiri. Silakan bagi Bapak Ibu bisa follow, bisa bersama-sama kita untuk menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Baik Bapak Ibu, saya akhiri. Jadi saya akan berdoa buat Bapak Ibu. Saya juga mau berdoa buat Menara Doa Segala Bangsa. Tadi begitu kuat Tuhan ditaruh di hati saya bahwa sungguh setiap daripada kita anak-anak Tuhan, ketika kita mau mengambil perubahan yang menjadi perubahan isi hatinya Tuhan, saya kena percaya di saat-saat yang orang bilang masa-masa sulit, masa-masa yang tidak mungkin, tapi dari awal pandemi ini Tuhan taruh saya tentang sebuah kisah, yaitu kisah di mana Ishak menabur di saat yang tidak mudah, di saat yang tidak, orang bilang tidak mungkin, di saat yang gersang, tapi dia menabur. Dan firman Tuhan berkata, Tuhan memberkati sehingga Ishak mendapatkan begitu berlipat-lipat kali ganda hasil yang luar biasa, dan dia menjadi orang yang sangat kaya. Nama Tuhan dimuliakan. Mari kita berdoa. Amen. Ya la bala bala ya la 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 bala 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 ya la la bala 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 ya la bala 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 ya la bala. Tuhan, hamba-Mu berhenti untuk berkata-kata Tuhan Yesus, tapi kami percaya bahwa Roh-Mu, Roh Kudus yang terus berbicara di setiap hati anak-anak-Mu, baik yang ada di Zoom meeting ini maupun yang ada di YouTube. Tuhan, sidialah bala 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 ya la bala 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 bala. Materaikan Tuhan, materaikan firman-Mu di hati kami, terus kami jadi pelaku. Biarlah firman-Mu berakar, bertumbuh dan berbuah bagi kemuliaan nama-Mu. Terus Tuhan Yesus, terus Tuhan, buat kami terus Tuhan berubah, mengawali perubahan dari perubahan budi pekerti, dari pikiran, dari perasaan kehendak. Biarlah kami kenakan pikiran Kristus Yesus. Setiap hari kami kenakan pikiran Kristus Yesus. Kami memikirkan perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Kami terus berpikir seperti Tuhan berpikir, yaitu jiwa-jiwa bagi kemuliaan nama-Mu, jiwa-jiwa bagi kemuliaan nama-Mu. Kami berpikir seperti yang Tuhan inginkan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih. Kami berdoa, hamba-Mu berdoa Tuhan, khususnya untuk Menara Doa Segala Bangsa. Tuhan akan buat Menara Doa Segala Bangsa ini berkembang ke kiri dan ke kanan, terus pancangkan patok-patokmu di dalam nama Tuhan Yesus, terus berkembang bagi kemuliaan nama Tuhan. Terus Tuhan pakai Menara Doa Segala Bangsa ini Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan terus berikan mereka perubahan yang selaras dengan Tuhan, selaras denganmu ya Roh Kudus. Berkati hamba-hamba-Mu Tuhan, berkati Pak Hebron, berkati seluruh yang ada Tuhan di dalam Menara Doa Segala Bangsa. Terima kasih Tuhan Yesus, tutup bungkus mereka oleh kuasa darah Yesus. Kami percaya, kami perkatakan Tuhan, Mazmur 91, terus Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan terus Tuhan disukakan dalam Menara Doa Segala Bangsa ini. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.